Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 3 Al-Kindi Min 6 Ponorogo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Papa doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar mengenai mengkonversi satuan jarak kilometer dan meter. Materi ini terdapat di tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1 kelas 3 muatan matematika. Anak-anak, pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar di samping? Ya, benar. Alat transportasi di samping merupakan alat transportasi roda 2. Jika kalian sering menaikinya, maka pasti kalian tahu apa nama dari alat transportasi di samping. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Motor sendiri terdiri dari 3 wujud benda. Yang pertama adalah kerangka motor. Kerangka motor sendiri merupakan contoh dari wujud benda padat. Yang kedua adalah bahan bakar motor yang berupa bensin. Bensin sendiri merupakan contoh dari wujud benda cair. Yang ketiga adalah ketika motor berjalan, motor tersebut mengeluarkan asap. Asap sendiri merupakan contoh dari wujud benda gas. Jadi, di dalam motor tersebut terdiri dari 3 wujud benda. Yang pertama adalah padat, cair, dan gas. Pada hari Minggu, itu dibonceng ayah ke rumah nenek. Itu dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan dengan jarak rumah itu dengan jarak rumah nenek berikut. Jarak rumah itu dengan rumah nenek berjarak 5 km lebih 300 meter. Sedangkan jarak rumah itu dengan kebun binatang berjarak 1523 meter. Anak-anak, satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak, seperti pada contoh denah sebelumnya. Masih ingatkah kalian? 1 kilometer itu sama dengan berapa meter? Ya benar, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Tolong diingat ya, jangan lupa 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan jarak rumah itu dengan rumah nenek berikut. Jarak rumah itu ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapakah jarak rumah itu ke rumah nenek dalam satuan meter? Mari kita hitung bersama-sama. 5 km sama dengan 5000 meter. Jadi 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter. Jadi 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah itu ke rumah nenek adalah 5300 meter. Baik anak-anak, coba sekarang perhatikan jarak rumah itu ke kebun binatang. Jarak rumah itu ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapakah jarak rumah itu ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Mari kita hitung bersama-sama. 1523 meter sama dengan 1000 meter tambah 523 meter. Jadi 1523 meter sama dengan 1 km ditambah 523 meter. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar denah berikut ini. Dalam denah tersebut terdapat beberapa bangunan seperti sekolah, pasar, pos, rumah sakit, rumah Udin, dan rumah Siti. Di dalam denah tersebut juga terdapat jarak antar bangunan. Setelah kalian mengamati denah sebelumnya, sekarang tentukan jarak dari masing-masing tempat berikut dalam satuan meter.
Yang pertama adalah jarak rumah Siti ke sekolah. Coba kalian perhatikan di Dina sebelumnya, berapa kilometer dan meter jarak rumah Siti ke sekolah. Selanjutnya kalian jadikan satuan meter. Yang kedua adalah jarak rumah Udin ke kantor pos. Coba kalian perhatikan kembali Dina sebelumnya, berapa kilometer dan meter jarak rumah Udin ke kantor pos. Selanjutnya kalian jadikan dalam satuan meter. Yang ketiga adalah rumah Siti ke rumah Udin. Coba kalian perhatikan sekali lagi Dina sebelumnya, berapa kilometer dan meter jarak rumah Siti ke rumah Udin. Selanjutnya kalian jadikan dalam satuan meter. Yang keempat adalah jarak rumah Siti ke pasar. Coba kalian perhatikan kembali Dina sebelumnya, berapa kilometer dan meter jarak rumah Siti ke pasar. Selanjutnya kalian jadikan dalam satuan meter. Yang terakhir adalah jarak rumah Udin ke pasar. Coba kalian perhatikan kembali jarak rumah Udin ke pasar, berapa kilometer dan meter jarak rumah Udin ke pasar. Selanjutnya kalian ubah dalam satuan meter. Alat ukur ada bermacam-macam baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur ketinggian pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Terdapat dua gambar. Yang pertama, gambar A adalah pesawat dengan ketinggian 3000 meter. Yang kedua adalah gambar B, pesawat dengan ketinggian 4325 meter. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Soal pertama, berapakah ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Soal kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Soal ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah mendampingi putra-putrinya dalam belajar pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Mungkin cukup itu yang dapat Bapak sampaikan. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.